Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat. Jumpa lagi di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Hari ini anak-anak kelas 5 akan belajar dengan Bu Mega ya. Kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 1 ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu dengan mengamati gambar menjaga kesehatan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. 2. Dengan kegiatan menyimak pembacaan pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. 3. Dengan mengamati lirik pantun, siswa dapat menyebutkan jenis pantun, jumlah bait, jumlah baris, sampiran, dan isi. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang dilakukan Siti? Iya, betul. Siti sedang membuka jendela kamarnya. Kenapa Siti melakukan hal itu ya anak-anak? Pintar. Agar terjadi pertukaran udara, maka Siti membuka jendela kamarnya setiap pagi, anak-anak. Sehingga kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Selain itu, Siti juga dapat menghirup udara segar di kamarnya. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan diri kita, anak-anak? Iya, cerdas. Agar tidak timbul penyakit, terutama pada organ peredaran darah ya. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia, anak-anak. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti 1. Faktor keturunan. Beberapa penyakit sistem peredaran darah disebabkan kondisi genetis yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Contohnya, penyakit hemofilia yang membuat darah sulit membeku. Itu disebabkan kondisi genetis. Penyakit turunan ini tidak dapat disembuhkan, hanya dapat ditangani untuk mengurangi dampaknya. 2. Kekurangan gizi. Sistem peredaran darah membutuhkan nutrisi untuk dapat berfungsi dengan baik. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan penyakit, anak-anak. Misalnya, anemia, di mana darah kekurangan sel darah merah atau eritrosit. Akibatnya, tubuh kekurangan asupan zat besi. 3. Infeksi penyakit. Beberapa penyakit pada sistem peredaran darah juga disebabkan oleh infeksi. Salah satunya yaitu penyakit malaria yang disebabkan oleh infeksi protozoa Plasmodium malaria yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. 4. Gaya hidup tidak sehat. Yang dimaksud di sini adalah makanan yang kalian konsumsi yang banyak lemak dapat menyebabkan pembuluh darah tersumbat oleh lemak dan menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. 5. Kebiasaan buruk seperti merokok.
merokok meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Merokok juga merusak lapisan arteri pembuluh darah. Nikotin yang terdapat pada rokok itu merupakan senyawa aktif dalam rokok, anak-anak, menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Coba perhatikan penyakit jantung berikut ini. Bagaimana kondisi jantung kita ketika mengalami penyakit jantung. Nah, seperti ini anak-anak. Jantung akan berdenyut kencang, cepat. Penyakit jantung merupakan jenis penyakit yang mengakibatkan terganggunya sistem peredaran darah kita, tepatnya pada organ jantung. Nah, anak-anak kan sudah tahu penyakit jantung, bahwa penyakit jantung ini dapat menyebabkan kematian juga. Bagaimana cara kita untuk memelihara kesehatan pada jantung ya anak-anak? Kalian tentunya tidak ingin diri kalian dan orang-orang yang kalian sayangi terkena penyakit jantung. Iya, betul. Kita dapat berolahraga. Salah satu olahraga yang dapat menyehatkan jantung yaitu dengan cara bersepeda. Wah, perhatikan gambar itu. Di situ ada Dayu, Lani, dan juga Siti. Mereka sedang bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Nah, mari kita simak penjelasannya, anak-anak. Beberapa manfaat bersepeda selain sepeda itu termasuk olahraga yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi atau pencemaran, juga memiliki manfaat bagi kesehatan kita, anak-anak. Antara lain, 1. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bersepeda secara rutin dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Karena dengan bersepeda dapat menimbulkan produksi sel-sel kekebalan dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. 2. Meningkatkan keterampilan koordinasi tubuh. Bersepeda merupakan aktivitas fisik yang melibatkan semua bagian tubuh, sehingga meningkatkan keterampilan koordinasi tubuh. 3. Mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Bersepeda dipercaya dapat mengurangi stres. Saat bersepeda, tubuh akan melepaskan hormon tertentu yang dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. 4. Menguatkan otot. Rutin bersepeda baik untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, pinggul, paha, dan juga bagian lutut. Dengan demikian, kita tidak mudah mengalami cedera, anak-anak. Bersepeda juga merupakan latihan yang baik dilakukan bagi orang yang memiliki radang sendi di tungkai bawah. 5. Menyehatkan jantung. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. 6. Mencegah kegemukan atau obesitas. Beberapa penelitian menunjukkan bersepeda secara terus-menerus selama 1 jam dapat membakar lemak sekitar 300 kalori. Itu tadi beberapa manfaat dari bersepeda ya anak-anak. Nah,
Tadi kita sudah mengetahui faktor timbulnya penyakit, kemudian manfaat bersepeda juga untuk mencegah timbulnya penyakit ini. Selain bersepeda, juga ada beberapa cara untuk mencegah timbulnya penyakit seperti berolahraga secara teratur. Tidak hanya dengan bersepeda, mungkin juga bisa dengan jogging atau lari. Atau juga berenang dan lain-lain. 2. Tidur yang cukup. Yang paling baik adalah tidur. Seseorang harus tidur malam dengan waktu yang cukup. Menurut penelitian, waktu tidur yang cukup untuk anak usia 1-4 tahun adalah 12 jam per hari. Usia 4-12 tahun adalah 10 jam per hari. Untuk pelajar, rata-rata waktu tidur 8 jam dalam sehari. Dan untuk orang dewasa memerlukan waktu tidur 5-7 jam per hari. 3. Atur pola makan. Kita harus selalu memperhatikan asupan nutrisi tubuh dan juga menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula karena itu dapat menyebabkan resiko diabetes anak-anak dan juga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Sebab asap rokok mengandung berbagai kimia berbahaya, salah satunya nikotin yang dapat mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah dan merusak pembuluh nadi. Nah, itu tadi beberapa cara mencegah timbulnya penyakit pada organ peredaran darah ya anak-anak, terutama. Agar kita bisa menyampaikan cara ini dengan lebih menarik, kita dapat melakukannya dengan berpantun anak-anak. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pantun kan? Nah, coba perhatikan pantun berikut ini. Ini pantun nasihat tentang menjaga kesehatan. Siang hari minum es sirup, tiba-tiba perut lapar. Jangan lupa tidur yang cukup agar badan terasa bugar. Nah, coba masih ingatkah kalian tentang pantun? Baris 1 dan 2 disebut apa? Iya, pintar. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut apa? Iya, cerdas sekali. Baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, kira-kira isi dari pantun ini apa ya anak-anak? Betul sekali. Isi dari pantun ini adalah jangan lupa tidur yang cukup agar badan terasa bugar. Ada berapa bariskah dalam satu bait? Wah, hebat. Ada 4 baris. Ternyata anak-anak masih mengingat pembelajaran pantun di sebelumnya ya. Lalu anak-anak, dari semua yang kita pelajari tadi, apakah kalian masih mengingat hari ini kita belajar apa saja? Iya, pintar. Hari ini kita telah mempelajari 1. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. 2. Menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut.
3 dapat menyebutkan jenis pantun, jumlah bait, jumlah baris, sambiran, dan isi. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup di sini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Dan Ibu pesan, jika hendak berpergian, pakailah masker. Serta jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.